Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, di bawah tatapan Yonggu dari kejauhan, Xiuyan tidak mengerahkan kelima jarinya untuk mencubit kepala Liu Zhong secara langsung. Luar. Kepala Zhonggu meledak dengan keras, kemudian Xiuyan menjentikkan jarinya dan nyala api yang sangat panas langsung menyelimuti tubuh Liu Zhong. Sehingga seluruh tubuhnya meleleh dengan cepat dalam nyala api. Melihat pemandangan itu, Zhonggu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Namun dia tidak bisa melihat kekuatan Xiuyan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Zhonggu berada di keabadian Kaisar langkah kedua. Namun dia merasa bahwa Xiuyan sebenarnya makhluk keabadian para dewa yang menyembunyikan kekuatannya. Karena jika Xiuyan adalah makhluk keabadian Kaisar, mustahil menjadi sekuat itu. Bahkan untuk membunuh Liu Zhong, dia yang berada di keabadian langkah keempat, dia tidak membutuhkan setengah batang dupa untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, Zhonggu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pada saat ini, terdengar jeritan melengking dari jiwa Liu Zhong. Jelas jiwa Liu Zhong akhirnya mau tidak mau keluar dari tubuhnya. Jika tidak, jiwa akan segera dimurnikan oleh nyala api abadi. Setelah jiwa Liu Zhong keluar dan hendak melarikan diri, tiba-tiba sebuah sosok muncul dari bayangan gelap Xiuyan. Kemudian dengan cepat, sosok tersebut membuka mulutnya dan menghisap jiwa Liu Zhong secara langsung. Sekarang, saya berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, jadi sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatan avatar pemakan jiwa saya. Xiuyan bergumam pelan. Jelas Xiuyan telah lama tidak menggunakan avatar pemakan jiwa, sehingga Xiuyan bahkan seringkali melupakan keberadaannya. Bagaimanapun, keberadaan avatar pemakan jiwa membutuhkan banyak jiwa untuk dipelihara. Namun selama dia berada di dunia sensi, tidak peduli apakah mereka adalah musuh atau bukan. Xiuyan bahkan tidak ingin avatar pemakan jiwa menelan jiwa para makhluk sensi. Bagaimanapun, mereka juga makhluk sensi yang bisa bereinkarnasi. Jika Xiuyan hanya ingin melakukan yang terbaik untuk tidak menghancurkan reinkarnasi makhluk sensi sebanyak mungkin. Karena dengan berlalunya waktu, mungkin sensi akan melahirkan orang-orang yang lebih kuat. Tapi sekarang di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, Xiuyan tidak akan memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Lagi pula, kekuatan avatar pemakan jiwa juga jauh dari cukup. Jadi Xiuyan juga berencana untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Adapun jiwa Liu Zhong yang tertelan sebenarnya tidak akan terhapus. Bahkan sebenarnya Xiuyan dapat mencari jiwanya melalui avatar pemakan jiwa untuk mengetahui beberapa informasi yang lebih spesifik. Namun Xiuyan tidak melakukan ini. Jelas alasan mengapa Xiuyan tidak melakukannya. Karena dia sekarang sangat dekat dengan alam Dewa Iblis Abadi. Jika dia mencari jiwa sekarang, pasti akan merusak fondasi mentalnya. Dan jika makhluk Iblis Abadi cukup berhati-hati, kemungkinan besar dia terkait dengan jiwa-jiwa ini. Jadi setelah pencarian jiwa dilakukan, mungkin Xiuyan akan ditemukan dan menjadi target mereka. Meskipun Zhonggu tidak mengatakannya ada metode seperti itu, jika tidak, Xiuyan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Jelas dia juga tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya karena keegoisannya. Oleh karena itu, Xiuyan harus berhati-hati dalam setiap langkah yang dia ambil. Lagi pula, belum terlambat untuk mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Setelah tubuh fisik Liu Zhong terbakar oleh nyala api dalam beberapa tarikan nafas, tubuh Liu Zhong benar-benar menjadi abu terbang. Namun cahaya terang menyapu telapak tangan Xiuyan, dan itu adalah cincin penyimpanan Liu Zhong. Cepat, kembali ke dalam kompas, mereka semua akan meledakkan diri. Zhonggu tiba-tiba berteriak dengan keras. Mendengar itu, Xiuyan mengerutkan kening. Kemudian avatar Dewa Asli segera menarik diri, dan Zhonggu juga mengendalikan kompas untuk segera mengungsi dengan cepat. Bahkan Jin Doming lebih pintar.
Saat orang-orang itu bergegas menuju kompas, dia telah memimpin jalan untuk Xiaoyan untuk mundur ke kompas. Setelah semua orang mundur ke dalam kompas, mereka segera melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Karena mereka melihat lebih dari 100 orang yang dibawa Liu Zong sebelumnya. Sebuah tanda merah berkedip-kedip muncul di leher mereka. Kemudian segera terdengar jeritan melengking dari mereka. Situasi panik ini terus meningkat pada orang-orang ini karena Liu Zong telah terbunuh. Jadi secara alami tanda budak mereka diaktifkan sepenuhnya. Pada akhirnya mereka hanya bisa mengikuti kematian tuannya dan langsung menghancurkan diri mereka sendiri. Duar, duar. Segera suara ledakan bergema satu demi satu, berubah menjadi serangkaian kabut darah yang menyebar dalam kehampaan. Tidak hanya itu, karena ledakan diri dari orang-orang kuat, seluruh kehampaan terdistorsi, kemudian memicu badai kehampaan yang sangat kuat. Bahkan jika semua orang mengungsi hingga ribuan kaki jauhnya, mereka masih bisa merasakan dampak energi yang sangat besar menyapu ke arah mereka seperti riak. Segera Xiaoyan melambaikan tangannya, kemudian nyala api dan kilatan guntur langsung menutupi kompas terbang. Jelas Xiaoyan juga memiliki pengalaman tentang kekuatan penghancuran diri ini. Bagaimanapun, di antara ratusan sosok ini, ada lebih dari selusin sosok yang berada di keabadian Kaisar. Meskipun sisanya dianggap sebagai dewa pertarungan, tetapi semuanya berada di dewa pertarungan bintang 7 atau lebih. Jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan dari semua penghancuran diri ini. Sehingga dampak dari ledakan tersebut mencakup area lebih dari puluhan ribu kaki di kehampaan. Sehingga alam dan bintang manapun ada, sudah cukup dihancurkan melalui ledakan diri ini. Apakah mungkin bola cahaya itu dipertahankan? Xiaoyan bertanya dengan sedikit kerutan di alisnya. Senior, saya tidak tahu, tetapi itu seharusnya mungkin. Zhonggu menjawab dengan getir. Setelah dampak ledakan yang tersisa berangsur-angsur hilang untuk waktu yang lama, selusin sosok yang ada dibawa oleh Zhonggu, semuanya juga berada di kompas tetap aman dan sehat. Dan lebih dari 100 anak buah Liu Zong meledakkan diri semuanya tewas. Setelah Zhonggu mendapatkan kembali kendali atas kompas, dia juga kembali ke area sebelumnya. Kemudian mereka juga melihat dua bola cahaya masih tetap utuh. Seolah-olah bola cahaya tersebut tidak terpengaruh oleh dampak ledakan sebelumnya. Melihat pemandangan itu, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Anda sangat berani. Xiaoyan berteriak dengan marah. Kemudian segera menatap Zhonggu dengan dingin dan langsung menarik jiwanya dari tubuhnya. Setelah orang itu mati, seharusnya Anda bisa mengendalikan tanda budak pada mereka. Tapi mengapa Anda membiarkan mereka meledakkan diri mereka sendiri? Xiaoyan mendengus dingin, kemudian mengulurkan telapak tangan yang ditutupi nyala api untuk menangkap jiwa Zhonggu, yang membuat jiwa Zhonggu langsung menjerit melengking. Senior, maafkan saya. Senior harus tahu, jika tidak, tanda Buddha hanya dapat dikendalikan oleh satu murid alam Dewa Iblis Abadi. Jika tidak, murid lainnya akan bertarung dan merampok satu sama lain. Jadi saya juga tidak bisa mengendalikan tanda budak mereka. Senior percaya pada saya. Jika tidak, Anda bisa mencari jiwa saya. Zhonggu berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar itu, Xiaoyan menatap Zhonggu dengan dingin. Bahkan ketika kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak menyelimuti jiwa Zhonggu, seolah-olah Xiaoyan mencari jiwanya. Jiwa Zhonggu juga tetap diam, sepertinya dia telah menerima takdirnya. Bagaimanapun, dia telah kehilangan separuh hidupnya sekarang. Melihat itu, Xiaoyan menyipitkan alisnya sedikit. Jelas dia tahu bahwa tidak ada gunanya mencari jiwanya. Namun saat Zhonggu sedang menunggu untuk dicari jiwanya, tiba-tiba jiwanya kembali ke tubuh lagi, sehingga dia juga mendapat kembali kendali atas tubuh fisiknya. Apa ini? Xiaoyan berteriak dengan bingung. Karena pada saat ini sebuah token sederhana muncul di tangan Xiaoyan dan ada kata ajaib dan ada deretan angka dalam token tersebut.
Angka di atas token merupakan nilai kontribusi yang Anda miliki. Setelah Zhonggu mendapatkan kesadarannya kembali, dia buru-buru melihat token di tangan Xiaoyan dan dia berkata perlahan. Kemudian Zhonggu juga mengeluarkan token yang sama dan ada juga angka di atasnya. Hanya saja token di tangan Xiaoyan bernilai 1000, sedangkan token Zhonggu hanya memiliki nilai 1 di tangannya. Lagi pula, Liu Zhong memiliki bawahan yang berada di langkah ke-6 dan beberapa langkah ke-5 keabadian kaisar. Sehingga Zhonggu yang jauh lebih lemah, dia paling dirampok selama periode ini. Lalu, apa yang bisa saya dapatkan sebagai imbalan atas nilai kontribusi? Xiaoyan segera bertanya lagi. Senior, ada banyak hal yang Anda bisa ditukar, misalnya senjata, keterampilan bertarung, dan lainnya. Tapi tentu saja sumber utama untuk mendapatkan budak dewa, dan kebanyakan murid bisa memiliki budak dewa yang kuat sebagai imbalannya. Karena Liu Zhong bisa melakukan apapun yang dia inginkan setelah mendapatkan budak langkah ke-6 keabadian kaisar. Sebelumnya, dia juga sudah pernah merampok saya sekali. Zhonggu berkata sambil tersenyum pahit. Masih ada pertanyaan yang Anda harus jawab. Anda harus mengatakannya dengan jujur. Apakah keberadaan reruntuhan kuno Dewa Iblis Abadi benar? Atau gerbang kuno Dewa Iblis Abadi ini? Xiaoyan berkata sambil menatap Zhonggu dengan serius. Karena Xiaoyan tidak melakukan pencarian jiwa, jadi dia perlu bertanya untuk mengetahui jawabannya. Mendengar itu, Zhonggu sedikit tercengang, tapi dia juga merasakan tekanan dari Xiaoyan. Jika dia tidak menjawab, mungkin dia bisa mati seketika. Lagi pula dia melihat Liu Zhong dibunuh dengan kejam dengan matanya sendiri. Sehingga dia sama sekali tidak meragukan kekejaman Xiaoyan. Senior, dalam hal ini Anda sebaiknya berhati-hati. Jika tidak, mungkin Anda akan musnah. Memang benar, baik reruntuhan Dewa Iblis Abadi maupun gerbang kuno Dewa Iblis Abadi itu ada. Hanya dengan menjadi orang yang pertama, seseorang dapat memasuki keduanya, dan kekuatan saya sekarang, saya secara alami dengan memenuhi syarat. Menurut rumor gerbang kuno Iblis Abadi tersebut, itu bisa membawa seseorang ke dunia kuno. Tapi menurut saya, pernyataan ini hanyalah rumor. Karena sejauh yang saya tahu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin itu jebakan yang dirancang oleh alam Dewa Iblis Abadi untuk memikat orang kuat dari dunia lain untuk masuk dan menangkap semuanya. Dan saya juga mendengar kemungkinan lain. Dikabarkan bahwa gerbang kuno tersebut ditinggalkan oleh sebuah keluarga yang menghilang. Itu juga karena persaingan. Untuk suatu waktu di alam kuno Dewa Iblis Abadi yang bercita-cita menjadi yang pertama dari 9 alam. Senior dari keluarga inilah, saya pernah mendengarnya, seorang yang bernama Jimmy. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.